Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Hari ini kalian akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5 bersama saya, Ibu Yeni. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membaca bacaan upacara Hari Sumpah Pemuda dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang kedua, siswa dapat mengenal perbedaan suku. Yang ketiga, siswa dapat membuat cerita sederhana. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengetahui perbedaan usia. Pagi hari ini, Ibu akan bercerita tentang upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung secara khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, ayo berlatih. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Nomor 1, tanah air. Manakah yang artinya sama dengan tanah air? Apakah tanah kelahiran, tanah liat, tanah subur? Benar sekali, yaitu tanah kelahiran. Nomor 2, bangsa. Apakah musuh, masyarakat, penjajah? Ya, benar, masyarakat. Nomor 3, sumpah. Apakah ikrar, ingkar, sombong? Benar sekali, yaitu ikrar. Nomor 4, khidmat. Apakah ribut, kusyuk, ramai? Ya, benar, yaitu kusyuk. Nomor 5, bersatu. Apakah berkelompok, cerai-berai, runtuh? Benar sekali, jawabannya berkelompok. Selanjutnya, mari kita baca teks berikut ini. Mengenal perbedaan suku Indonesia. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku dan bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku yang lain yang terdapat di Indonesia. Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Sekarang, ayo berlatih. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Dayu berasal dari Bali, maka nama suku Dayu adalah suku Bali. Edo berasal dari Papua, maka nama suku Edo adalah Papua. Beni berasal dari Sumatera Utara, maka nama suku Beni adalah suku Batak. Siti berasal dari Jawa, maka nama suku Siti adalah suku Jawa. Sekarang, tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu ke dalam tabel. Ingat,
Walaupun kita berbeda suku atau bahasa, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompok. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Sekarang ayo berlatih. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Mari kita tuliskan beberapa pecahan uang yang nilainya sama dengan Rp4.000. Misalnya, 1 lembar 2.000-an dan 2 lembar 1.000-an. 4 keping 500-an dan 2 lembar 1.000-an. Nomor 2, Dayu membeli buku seharga Rp3.000. Pecahannya 1 lembar 2.000-an dan 1 lembar 1.000-an. Beni membeli krayon seharga Rp5.000. Pecahannya misalnya 2 lembar 2.000-an, 1 lembar 1.000-an. 6 keping 500-an dan 2 lembar 1.000-an. Nomor 4, Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Pecahannya 1 lembar 1.000-an, 2 keping 500-an. Selanjutnya, Ibu akan membaca sebuah cerita tentang Siti yang berkunjung ke rumah kakeknya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan, Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Selanjutnya, ayo berlatih. Buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Gambar 1. Contohnya, Siti dan keluarga mengunjungi kakek dan nenek di desa. Siti sungguh senang bisa bertemu dengan mereka. Siti sangat merindukan kakek dan neneknya. Gambar yang kedua, Siti bertemu dengan teman-temannya di desa. Mereka bermain gebokan batu. Siti sangat senang bisa bermain bersama teman-temannya. Gambar yang ketiga, Siti bersama keluarganya sedang berbincang-bincang di ruang tamu. Suasana keluarga Siti sangatlah hangat. Siti sungguh bahagia. Selanjutnya, mengenal anggota keluarga Siti. Perhatikan gambar berikut. Siti kategori anak-anak, Zahra kategori remaja, paman kategori dewasa, ayah dan ibu kategori dewasa. Kategori anak-anak atau remaja tersebut ditentukan berdasarkan umurnya. Mari kita lanjutkan. Zahra anak dari Pak D. Pak D merupakan kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Le. Paman baru lulus SMA. Perhatikan tabel berikut ini dan mari kita mengenal perbedaan usia. Usia 0-12 tahun termasuk dalam kategori anak-anak. Usia 13-17 tahun termasuk kategori remaja. 13 ke atas termasuk kategori dewasa. Selanjutnya, ayo mencoba. Coba sekarang kamu tuliskan anggota keluargamu di rumah, kemudian tentukan perbedaan usia mereka. Tuliskan dalam bentuk tabel berikut. Sebagai contoh, nama,
Bapak Jimin usia 48 tahun, kategori dewasa. Nah, untuk selanjutnya kalian kerjakan sendiri. Berikutnya, ayo berlatih. Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai gambar. Gambar pertama usia 6 tahun, termasuk kategori anak-anak. Gambar kedua 62 tahun, termasuk kategori benar dewasa. Gambar ketiga 13 tahun, termasuk kategori apa? Remaja. Gambar yang keempat 20 tahun, termasuk kategori dewasa. Gambar yang kelima kategori apa? Dewasa. Benar sekali. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran minggu depan ya. Kalian tetap semangat dan rajin belajar. Jangan lupa jaga kesehatannya. Sekian dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.